Halo Sobat Dukcapil, aku Mail Choi. Senang sekali bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Kali ini aku gak sendirian karena aku sudah ditemani oleh salah satu staf di Dukcapil Kota Surabaya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Di sini sudah ada Mas Fares. Halo Sobat Dukcapil, ketemu lagi dengan Mas Fares di program Mata Swarga Loka. Wow, gimana nih kabarnya Mas Fares hari ini? Sehat? Kayaknya enggak sih, lagi sakit gigi. Oh, sakit gigi. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya, Mas. Bener banget, kalau kamu lagi sakit gigi ya, bayangin Il, tidur itu nggak bisa nyenyak, makan juga nggak bisa enak. Aduh, tersiksa batin, jiwa dan raga. Waduh, semoga cepat sembuh ya Mas ya. Amin, amin, amin. Oke, selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Faris akan membantu Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang telah dikumpulkan oleh tim melalui DM Instagram swargaloka.sub dan dispendukcapil.sby. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Sudah siap Mas? Oke, lanjutkan. Oke, pertanyaan yang pertama ini top pertanyaan yang sering ditanyakan di Instagram Takon Dukcapil. Jadi pertanyaannya, saya mau legalisir kartu keluarga, itu gimana caranya dan apakah untuk legalisir KTP bisa dilakukan? Gimana Mas? Oke, jadi untuk legalisir kartu keluarga itu bisa dilakukan untuk pertama itu kartu keluarga yang lama ya, bukan kartu keluarga yang baru yang ada QR code-nya. Kalau udah ada QR code-nya itu nggak perlu dilegalisir lagi. Tapi kalau kartu keluarganya itu masih yang security printing, masih yang warna biru. Ya, warna biru itu bisa dilegalisir. Itu nanti bisa ke Klampit aja, di website Klampit, online juga bisa, nanti ke menu legalisir, di-upload aja kakaknya dan nanti tinggal tunggu. Dan kalau untuk legalisir KTP nggak ada namanya. Kalau udah KTPL itu nggak perlu dilegalisir lagi. Jadi nggak perlu ada legalisir KTP. Oke, jadi yang bisa dilegalisir itu cuma kartu keluarga yang versi yang lama ya Mas? Iya, versi yang lama. Kalau udah yang versi yang baru yang cuma kertas biasa yang ada QR code-nya itu udah nggak perlu dilegalisir. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @yohanes.raharjo. Selamat siang, saya mau menanyakan persyaratan akta perkawinan terbaru, apakah memerlukan dokumen tes kesehatan? Oke, untuk Kak Yohanes, untuk persyaratan akta perkawinan sebenarnya nggak perlu tes kesehatan ya. Tes kesehatan itu dipergunakan mungkin untuk waktu pemberkatan, sebelum pemberkatan. Jadi waktu pendaftaran akte perkawinan, pencatatan akte perkawinan di Spenduk itu cuma butuh foto sama kayaknya, pokoknya syarat-syaratnya itu nggak ada dokumen kesehatan. Pokoknya syarat-syaratnya itu berkas hasil pemberkatan itu. Kan habis pemberkatan itu kan ada hasilnya itu. Kalau untuk tes kesehatannya mungkin sebelum pemberkatannya, jadi itu bukan termasuk syarat untuk akte perkawinan, tapi syarat untuk pemberkatannya justru malah syarat pemberkatannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari @andre07122. Pertanyaannya, di mana saya bisa dapat file format SPTJM? Keperluan saya legalisir akta lahir terbitan Surabaya. Oke, untuk Kak Andre, untuk dapat file format SPTJM sudah ada di Cak Takonnya ya. Jadi nanti Kak Andre itu masuk ke Klampit aja, nanti legalisir, terus nanti bakal ada di Cak Takonnya download formulir SPTJM-nya. Nanti bisa dicek aja di Klampit. Oh iya, jadi di Klampit itu udah banyak fitur-fiturnya ya. Lengkap, udah disediain semua fornya, tinggal download. Betul sekali. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari @nando_46. Min, saya mau tanya, apakah bisa mengganti tanda tangan di KTP
Saya mau ganti tanda tangan karena yang lama ini banyak yang menyerupai tanda tangan saya. Gimana ini Mas? Tanda tangannya banyak yang sama. Oke, untuk Kak Nando 46, kenapa dulu waktu rekaman nggak dipastikan diviskan dulu tanda tangannya itu? Kalau mau ganti ya harus ada persyaratannya. Soalnya kan udah direkam ya. Jadi kalau mau ganti tuh harus ada beberapa dokumen penting yang menunjukkan bahwa tanda tangan yang akan diganti itu benar. Jadi kalau nggak ada dokumen-dokumen yang menunjang untuk pergantian tanda tangan, mohon maaf mungkin belum bisa. Jadi perlu syarat-syarat ya Mas ya. Misal ya, tanda tanganmu mau ganti, soalnya tanda tanganmu di buku tabungan itu beda sama di KTP. Terus tapi kamu pengen pakai tanda tangan yang ada di buku tabungan atau dokumen penting lainnya. Iya. Nah, itu kamu bisa ganti tanda tangan, nanti mencantumkan tanda tangan yang ada di buku tabungan atau dokumen penting lainnya tadi. Baru bisa kita mengubah tanda tangan di perekaman lanjut. Jadi Direkam lagi. Jadi tidak serta merta bisa mengubah tanda tangan Iya. karena banyak yang sama. Iya. Oke, selanjutnya ada dari @Ratu Asyila HS. Permisi Kak, saat ini umur saya 17 tahun. Saya ingin membuat KTP tetapi kartu keluarga berdomisili di Kalimantan Timur. Saat ini saya bersekolah di Surabaya. Rencananya saya ingin membuat KTP secara online. Tapi setelah melihat di YouTube, ternyata masih harus ke kantor Dispenduk Capil lagi untuk konfirmasi. Sedangkan kakak saya berdomisili di Kalimantan Timur. Solusi yang bisa diberikan apa ya Kak? Gimana ini Mas? Oke, untuk Kak Ratu, untuk KTP 17 tahun untuk Dispenduk Capil Surabaya mungkin bisa memfasilitasi perekamannya aja Kak ya. Tapi untuk cetak KTP-nya mungkin masih belum bisa, karena masih juga banyak warga Surabaya yang belum dapat KTP. Jadi kita memprioritaskan warga Surabaya dulu. Tapi untuk kalau rekam aja mungkin bisa, mungkin ke kecamatan, nanti bisa datang ke kecamatan setempat atau mungkin ke kantor Dispenduk Capil juga bisa untuk rekaman. Setelah rekam mungkin kakaknya bisa daftar IKD aja. IKD dulu. Nah, nanti mungkin sembari mungkin ada waktu pulang ke Kalimantan Timur untuk cetak KTP yang fisik, kakaknya bisa pakai digital atau KTP digital dulu. Jadi dari Dispenduk Capil Surabaya sini menyediakan untuk perekaman saja ya. Iya. Untuk cetaknya belum bisa soalnya memprioritaskan warga Surabaya. Benar-benar. Untuk solusinya bisa mendaftar aktivasi IKD terlebih dahulu. Iya, habis perekaman nanti bisa aktivasi IKD. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Kuantoro. Pagi, mau tanya, saya mau melakukan pindah datang ke Surabaya dan sudah mengurus SKPWNI dari tempat asal saya Lumajang. Untuk proses berikutnya bagaimana ya? Oke, untuk Kak Kuantoro, kalau mau pindah datang ke Surabaya itu harus mengurus SKPWNI ya. Dan ini Kak Kuantoro sudah punya SKPWNI dari Lumajang. Untuk proses berikutnya ya langsung aja ke kelurahan sesuai alamat pindah yang tertera di SKPWNI. Misal di SKPWNI itu pindahnya ke kelurahan Jemur Wonosari, ya berarti langsung Kak Kuantoro langsung aja ke kelurahan setempat sesuai tujuan SKPWNI itu. Nanti untuk prosesnya bakal dijelaskan lebih lanjut oleh pihak kelurahan, karena perlu untuk outreach atau survei terlebih dahulu oleh pihak kelurahan untuk memastikan bahwa benar ini kalau Kak Kuantoro ini mungkin punya pekerjaan atau punya rumah di sini dan di kelurahan itu, dan pokoknya harus disurvei dulu lah sama pihak kelurahan. Oke, jadi untuk Kak Kuantoro langsung aja ke kelurahan sesuai alamat tujuan yang ada di SKPWNI. Harus disurvei terlebih dahulu ya Mas? Iya, nanti bakal disurvei lebih lanjut oleh pihak kelurahan. Oke. Lanjut, pertanyaan terakhir dari @ftr.anggraini.
Kak, kalau untuk hapus user akun Klampit itu bisa nggak ya Kak? Bagaimana untuk prosedurnya? Gimana ini, Oke, Kak? untuk Kak Fitri Anggra ini untuk hapus user akun Klampit itu harus nggak bisa langsung ya, harus datang ke Siola atau Oh, ke kantor di Sukcapil dulu untuk memastikan bahwa benar nggak sih ini yang punya akun. akunnya. Nah, nanti kalau udah dipastikan diverifikasi benar yang punya akun, baru akun itu bisa dihapus. Karena kan banyak juga apa eh, biro jasa gitu Iya, kan ya, yang calo-calo gitu, bukan akunnya dia tapi hapus-hapus aja kan. Iya. Nanti yang punya akun asli kan ya kasihan Iya, gitu kan. kasihan. Nah gitu, jadi harus kalau mau hapus user akun Klampit bisa langsung datang ke Siola Lantai 3. Untuk menghindari calo-calo. Iya, untuk memastikan kita Memastikan. juga untuk memastikan bahwa benar, bahwa apakah kamu benar yang punya akun. Kalau mau hapus, Keaslian hapus. Iya. pemiliknya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil. Nggak kerasa ya Mas, udah 10 menit lebih kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Iya, benar banget. Terima kasih Mas Faris karena sudah bersedia menemani aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari Sobat Dukcapil. Oke, Mail, sama-sama. Semoga penjelasan tadi bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan Benar dari sekali. Sobat Dukcapil semua. Semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Jika sobat masih ada pertanyaan terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram @dispendukcapil.sby, takon Dukcapil, atau dapat menghubungi nomor call center. Untuk nomornya berapa Mas Faris? Untuk call centernya bisa telepon aja di nomor 031 9925 4200 atau di bawah sini, catat. Jangan lupa juga di follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil tidak ketinggalan info update terkait Adminduk. Sekian dari aku dan Mas Faris, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.